Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusniadi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Swasta Tiara Kepenan Hulu, Kabupaten Pekan Hulu. Kali ini saya akan mencoba membuat video tentang kegiatan coaching dan observasi yang kami lakukan sebagai tugas kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pekan Hulu. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada Ibu Tolinia MPD yang telah membimbing saya, menemani saya, selalu siap setiap waktu menerima dan mengangkat telepon saya di saat saya sedang kebingungan dalam menyelesaikan tugas. Dan guru pendamping saya, Bapak Muhammad Yunus SSI, yang selalu setia mendampingi dan mengarahkan saya. Kepada mereka berdua saya ucapkan ribuan banyak terima kasih, dan sekiranya nanti saya harapkan video yang saya buat ini mendapat umpan balik untuk saya demi kapasitas pendidikan saya. Saya butuhkan saran, kritikan yang bersifat membangun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pekan Hulu. Saya Kusniadi dari SD Swasta Tiara Kepenan Hulu. Saya Ismaliza dari SD 01 Kapanewon. Saya Romatun Hasana dari SMP Negeri 3 Bone Darussalam. Kami akan mempraktekkan cara melakukan coach dan coaching serta observasi tentang modul 2.3 yang akan kami laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching dan coach Bu ya kepada rekan Ibu. Di harapan saya, di saat melakukan ini, Ibu akan menemukan kompetensi yang ingin dikembangkan serta indikator pencapaian yang akan Ibu capai. Kira-kira apa saja yang ingin Ibu capai dari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai seorang coach adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Sementara indikator yang akan saya capai yaitu melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, saya berharap coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang selama ini dihadapi. Luar biasa Bu, semoga Ibu berhasil. Silakan lakukan kegiatannya dengan baik. Selamat Bu ya. Assalamualaikum Bu Liza. Bagaimana kabarnya? Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Ya, ini Bu, saya ada sedikit masalah nih kan Bu, konsultasi lah sama Ibu. Di kelas saya tuh anak-anak tuh gimana gitu ya Bu, kok disiplinnya itu kurang stabil lah gitu Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini apa yang diinginkan? Nah, itulah masalah disiplin tadi Bu. Saya gimana ya caranya supaya anak-anak saya itu bisa disiplin gitu Bu. Supaya anak disiplin. Iya. Selama ini apa yang menjadi indikator kok Ibu bisa mengatakan anak-anak tidak disiplin? Betul. Kalau pertama masalah masuk kelas, kadang logiknya udah bunyi, mereka kan enggak mau masuk kelas. Kadang udah nampak nampak gurunya mau masuk kan, tengoknya aja. Udah ditunggunya kita masuk dulu. Atau sama-sama sih nggak salah kan. Nah ini karena enggak udah sekian menit kita di dalam dia masih ya lagi itu sama sekolah nih. Menurut Ibu, yang selama ini Ibu rasakan apa penyebab anak itu tidak mau cepat-cepat masuk kelas, lambat-lambat di luar? Wah, ya. Kayaknya malas, kayak enggak itu ya, semangat belajarnya, enggak apa, kayak enggak mau kayak sekolah tuh mau asal sekolah aja. Tidak menarik sekolahnya mungkin. Yang menarik mungkin belajarnya, Bu. Nggak mau belajar lah kayak saya rasa seperti itu, Bu. Iya. Jadi ini sudah berjalan berapa lama? Udah lama. Kemarin saya tahun kemarin kebentak mereka kan. Dunia kayak gitu lah, Bu. Jadi sih nggak semua, Bu. Dari anak yang tidak aktif, tadi Ibu bilang beberapa kan, pasti ada yang aktif
ada yang disiplin. Nah, yang disiplin itu ibu tahu tidak motivasi mereka, yang ini kok bisa disiplin, yang ini tidak. Kalau yang disiplin itu mungkin pertama takut kali ya, Bu, ya. Karena mereka memang nggak mau dihukum, nggak mau dimarahin, karena saya sering marah kali ya. Nah, yang kedua mungkin memang mereka mau belajar ya, memang ya beberapa nah, sendirinya dia mau belajar kan. Jadi sudah lama anak-anak itu tidak disiplin, otomatis ibu sudah melakukan beberapa hal. Iya. Mungkin bisa disebutkan langkah-langkah yang pernah ibu laksanakan. Saya itulah kalau misalnya kadang ya marah lah kan, Marah sudah. Nah ini kalau udah belajar apa ini kan, belajar tentang ini kan, coba juga lah pakai apa lebih baik gitu kan, lembut-lembut, kasih hukum, tanya aja kenapa terlambat, misalnya terlambat aja, ya kadang besoknya tambah lagi. Ibu marah-marah sudah. Yang lain apa Bu yang itu menarik anak supaya tidak terlambat lagi, supaya anak mau mengikuti pelajaran ibu. Iya, iya. Apa itu ibu lakukan? Mungkin belajarnya ya untuk pembelajaran di kelas. Untuk pelajaran di kelas bagaimana nih? Kalau saya belajarnya asik gitu ya, enak gitu kan, mereka memang semangat loh besok. Cuman mungkin kadang kita gurunya kadang tidak ada hari bisa apa merancang pembelajaran yang menarik itu kan. Kadang ada juga kan belajarnya monoton kan, kan mereka malas masuk. Jadi ibu merasa ya bahwasanya kalau Merasa. pembelajarannya monoton, anak malas masuk. Ketika ibu belajar yang menarik, anak mau masuk. Iya. Jadi dengan adanya hal seperti itu sudah ada gambaran ke depan gitu. Rencana saya ke depannya akan seperti ini supaya anak mau belajar. Apa gambaran yang sudah terpikir sama ibu? Ada Bu, sekali caranya mau itu mengusahakan lah supaya pembelajaran saya itu bisa menarik lah. Luar biasa ibu. Jadi ibu sudah mempunyai gambaran untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik supaya anak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak terlambat lagi seperti itu. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran yang menarik kapan akan ibu laksanakan? Mungkin ya secepatnya lah Bu. Mudah-mudahan mulai setelah ini nanti ya, kalau Pak kecapean nanti malam saya coba rancang pembelajaran hari besok kan. Jadi yang namanya pembelajaran yang menarik itu tidak bisa kita laksanakan satu atau dua kali. Jadi ibu bisa membuat komitmen terhadap diri sendiri. Bagaimana itu? Iya Bu, insya Allah Bu, saya komitmen lah ke depannya membuat pelajaran semenarik mungkin supaya anak-anak saya tertarik masuk kelas. Jadi mereka nggak bunyi lonceng, oh udah masuk. Yang luar biasa. Nah, dan kembali Bu Liza yang semangat ya kan. Jadi harapan saya dengan adanya proses coaching ini, ibu benar-benar menjaga komitmennya. Ya. Jadi ibu sudah menemukan solusinya bahwasanya kenapa anak tidak disiplin. Tadi ibu merasa bahwasanya pembelajarannya kurang menarik. Dan ibu sudah membuat rencana yang luar biasa untuk membuat pembelajaran yang menarik. Sudah membuat komitmen. Saya harap itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih. Temannya. Sama-sama ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil coachingnya Alhamdulillah berjalan dengan lancar. jadi kira-kira kegiatannya akan ibu lakukan dalam berapa hari sekarang? Kalau dari hasil tadi berkomitmen akan memperbaiki pembelajarannya supaya menarik. Ya, karena permasalahannya tadi kan anak tidak mau masuk kelas karena mungkin ada jadi komitmen dia akan memperbaiki pembelajarannya setiap hari. Luar biasa tadi Bu, saya lihat, saya supervisi tadi, saya catat, menurut ketemu saya, apa yang ibu lakukan sudah sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ibu bisa meningkatkan lagi untuk kedepannya, sehingga dapat membantu rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak. Sekali lagi ucapkan selamat Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pekanbaru. Saya Kusniadi dari SD Swasta Tiara Pekanbaru. Saya Ismaliza dari SD 01 Kapenuhan. Saya Romatuna Sana dari SMP Negeri 3 Bone Darussalam. Kami akan mempraktekkan cara melakukan coach dan coaching serta observasi tentang modul 2.3 yang akan kami laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Saya dengar Ibu akan melaksanakan coaching dan coach Bu ya kepada rekan Ibu. Di harapan saya, di saat melakukan ini, Ibu akan menemukan kompetensi yang ingin dikembangkan serta indikator pencapaian yang akan Ibu capai. Kira-kira apa-apa saja yang ingin Ibu capai dari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai seorang coach adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Sementara indikator yang akan saya capai yaitu melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, saya berharap coach saya nanti bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang selama ini dihadapi. Nah, luar biasa Bu, semoga Ibu berhasil. Silakan lakukan kegiatannya dengan baik. Selamat Bu ya. Assalamualaikum Bu Liza. Iya, Bagaimana kabarnya? Gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? ya ini Bu, saya ada sedikit masalah nih kan Bu, konsultasi lah sama Bu. Di kelas saya tuh anak-anak tuh gimana gitu ya Bu, kok disiplinnya itu kurang stabil lah gitu. Jadi tujuan pembicaraan kita kali ini apa yang diinginkan? Nah, itulah masalah disiplin tadi Bu. Saya gimana ya caranya supaya anak-anak saya itu bisa disiplin gitu. Supaya anak-anak disiplin. Iya. Selama ini apa yang menjadi indikator kok Ibu bisa mengatakan anak-anak tidak disiplin? Nah, betul. Kalau pertama masalah masuk kelas, kadang logiknya udah bunyi, mereka kan penggam mau masuk kelas. Kadang udah nampak nampak gurunya mau masuk kan, tengoknya aja. Dan tunggunya kita masuk dulu. Atau sama-sama sih nggak salah kan. Nah ini karena nggak ada sekian menit kita di dalam dia masih ya lagi. Sama sekolah naik. Menurut Ibu, yang selama ini Ibu rasakan apa penyebab anak itu tidak mau cepat-cepat masuk kelas, lambat-lambat di luar? Wah, yang kayaknya malas, kayak nggak itu ya, semangat belajarnya, nggak apa, kayak nggak mau, kayak sekolah tuh mau asal sekolah aja. Tidak menarik sekolahnya mungkin. Yang menarik mungkin belajarnya, Bu nggak mau belajar lah, kayak saya rasa seperti itu, Bu. Iya. Jadi ini sudah berjalan berapa lama? Udah lama. Kemarin saya tahun kemarin pas kita mereka kan, dunia kayak gitu lah Bu. Jadi sih nggak sini mampu. Dari anak yang tidak aktif, tadi Ibu bilang beberapa kan, pasti ada yang aktif, ada yang disiplin. Nah, yang disiplin itu Ibu tahu tidak motivasi mereka, yang ini kok bisa disiplin, yang ini tidak. Kalau yang disiplin itu mungkin pertama takut kali ya, Takut. mereka memang nggak mau dihukum, nggak mau dimarahin mungkin karena saya sering marah kali ya. Nah yang kedua mungkin memang mereka mau belajar ya, memang ya beberapa sendirinya dia mau belajar kan. Jadi sudah lama anak-anak itu tidak disiplin, otomatis Ibu sudah melakukan beberapa hal. Iya. Mungkin bisa disebutkan langkah-langkah yang pernah Ibu laksanakan. Saya itulah kalau misalnya kadang ya marah lah kan. Marah sudah. Nah ini kalau udah belajar apa ini kan, belajar tentang ini kan, coba juga lah pakai apa lebih baik gitu kan, lembut-lembut, kasih hukum, tanya aja kenapa terlambat, maksudnya terlambat lagi ya. Kadang besoknya tambah lagi. Ibu marah-marah sudah. Yang lain apa Bu yang untuk menarik anak supaya tidak terlambat lagi, supaya anak mau mengikuti pelajaran Ibu? Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan?
mungkin belajarnya ya untuk pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas bagaimana menurut Ibu? Kalau saya belajarnya asik gitu ya, enak gitu kan, mereka memang semangat loh besok. Cuman mungkin kadang kita gurunya kadang tidak tiap hari bisa merancang pembelajaran yang menarik itu kan. Kadang ada juga kita belajarnya monoton kan tuh, kan mereka malas masuk. Jadi Ibu merasa ya bahwasanya kalau Merasa. pembelajarannya monoton, Iya. anak malas masuk. Ketika Ibu belajar yang menarik, anak mau masuk. Iya. Jadi dengan adanya hal seperti itu sudah ada gambaran ke depan gitu. Rencana saya ke depannya akan seperti ini supaya anak mau belajar. Apa gambaran yang sudah terpikir sama Ibu? Ada tuh sekali sananya mau itu mengusahakan lah supaya pembelajaran saya itu bisa menarik lah. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu sudah mempunyai gambaran untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik supaya anak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak terlambat lagi seperti itu. Kira-kira untuk melakukan pembelajaran yang menarik kapan akan dilaksanakan? Mungkin ya secepatnya lah Bu. Kita mulai setelah ini nanti ya. Kalau Pak capean nanti malam ya saya coba rancang pembelajaran hari besok kan. Jadi yang namanya pembelajaran yang menarik itu tidak bisa kita laksanakan satu atau dua kali. Jadi Ibu bisa membuat komitmen terhadap diri sendiri. Bagaimana itu? Iya Bu. Insya Allah Bu, saya komitmen lah ke depannya membuat pembelajaran semenarik mungkin supaya anak-anak saya tertarik masuk kelas. Jadi mereka nggak bunyi lonceng, oh belum masuk Yang luar biasa. Nah, dan kembali Bu Liza yang semua anaknya kan. Jadi harapan saya dengan adanya proses coaching ini, Ibu benar-benar menjaga komitmennya. Ya. Jadi Ibu sudah menemukan solusinya bahwasanya kenapa anak tidak disiplin. Tadi Ibu merasa bahwasanya pembelajarannya kurang menarik. Dan Ibu sudah membuat rencana yang luar biasa untuk membuat pembelajaran yang menarik, sudah membuat komitmen. Saya harap itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih. Temannya. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Hasil coachingnya Alhamdulillah berjalan dengan lancar. ini kira-kira kegiatannya akan dilakukan dalam berapa hari sekarang? Kalau dari hasil pikir berkomitmen akan memperbaiki pembelajarannya supaya menarik. Ya, karena permasalahannya tadi kan anak tidak mau masuk kelas karena jadi komitmen dia akan memperbaiki pembelajarannya setiap minggu. Luar biasa tadi Bu, saya lihat, saya supervisi tadi, saya catat menurut catatan saya apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ibu bisa meningkatkan lagi untuk kedepannya sehingga dapat membantu rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bu ya.